Semangat pagi kawan-kawan. Ya, hari ini saya akan mengambil video tentang pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada PPG dalam jabatan Angkatan 4 TKR di LPTK Universitas Negeri Semarang. Ya, hari ini adalah giliran saya atau jadwal saya untuk melaksanakan pembelajaran secara daring yang diikuti oleh anak didik saya. Dan ini adalah kelengkapan yang sudah saya penuhi, ya, formulir untuk mengikuti uji kinerja dan UP nanti. Doakan semoga berhasil. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Oke Pak, iya Pak. Oke, hari ini kita bertemu kembali ya di kelas daring melalui Google Meet. Terima kasih atas kehadiran kalian pada siang hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Bapak minta tolong ya untuk Arif bisa memimpin doa buat kita semua. Saya Pak. Ya, silakan Arif. Teman-teman mari pada pagi ini berdoa kepada Bapak dan masing-masing. Doa mulai. Maju. Baik, terima kasih Arif sudah memimpin doa. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Pak. Tolong ya jaga kesehatan di musim hujan seperti ini, banyak penyakit ya. Kemudian Ya. selalu jaga masker ya, pakai masker. Ya. Oke, terima kasih. Nah, baik, untuk hari ini ya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau datang untuk mengikuti kelas daring. Silakan nanti kalian bisa mengisi presensi di link yang sudah Bapak siapkan. Linknya melalui Google Form. Untuk tampilannya seperti ini ya. Siap. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, silakan nanti kalian bisa mengisinya di sini ya, melalui Google Form. Dan nanti akan Bapak rekap. Oh, ini sudah ada yang masuk. Terima kasih ya sudah mengisi presensi. Kalian sudah disiplin dalam mengikuti kelas daring di Google Meet. Oh, ini ya. Ada Ezra, ada Arif, Diki, dan Andi. Yang lain nanti segera menyusul. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali dan Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang diagnosis kerusakan sistem pelumas. Oke, sip. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai diagnosis kerusakan sistem pelumas. Ya, dimana ini adalah lanjutan dari materi di kelas 11 yaitu perawatan sistem pelumas. Nah, Bapak akan memaparkan ya indikator pencapaian akan kalian capai, kemudian nanti tujuan belajar juga. Ya. Sudah tampak? Nah, ini sudah ya. Sudah. Oke. Belum Pak. Oh, belum. Nah, tunggu Sampun sebentar Pak, ya. sampun. Ini sepertinya sinyalnya nih dia kurang bersahabat ini. Sudah Pak. Oh, sudah ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagnosis kerusakan sistem pelumas. Ini tujuannya kenapa kita belajar materi ini adalah supaya nanti kalian ketika di lapangan atau mengendarai kendaraan bermotor atau mobil bisa mengenali kondisi kendaraan kalian sedang terjadi kerusakan atau tidak, atau kendaraan kalian normal atau tidak. Nah, gitu ya. Kemudian
Ini indikator pencapaian kompetensi. Sudah tampak di layar kalian? Sudah. Ya, ada 3 Kalian harus bisa indikatornya. Nanti menyebutkan kalian 3 satu gejala. bisa menentukan gejalanya, yang kedua Untuk bisa mendeteksi analoginya, penyebabnya, ketika kalian naik mobil, yang ketiga nanti kalian bisa memutuskan meteran langkah temperatur kerja perbaikannya. mesin itu Langkah di titik perbaikan H, apa? Nah, kemudian nanti dari kap ketika kalian tahu gejalanya, mobil itu kalian harus keluar bisa uap air. mencari Nah, kerusakannya setelah di kamu mana akan menjadi sampai waspada, nanti kalian ternyata bisa ada permasalahan di mobil memperbaiki kalian kerusakan sehingga tersebut. kalian akan Itu yang harus meminggirkan kalian mobil kalian capai. dan memeriksa Nah, apa nanti yang untuk sedang terjadi gejalanya, pada mesin mobil kalian. Nah, ini adalah contoh dari gejala, yaitu ada 2. 1, meteran temperatur kerja mesin menunjukkan level H atau hot, kemudian ada uap air yang keluar dari bawah kap mobil. Nah, setelah kamu buka kap mobilnya, ternyata ya kamu lihat itu kan air pada tangki reservoirnya sudah habis. Nah, ini adalah gejala-gejala yang terjadi pada sistem pendingin air. Kemudian kamu akan mencari penyebab kerusakannya apa. Nah, disitulah kamu akan memeriksa seluruh komponen mesin, khususnya di sistem pendingin air. Contohnya nih, ditutup radiatornya, dicek. Kemudian di radiatornya apakah ada rembes atau tidak. Kemudian selangnya pecah atau tidak, atau pompa radiatornya itu bekerja atau tidak, atau kipasnya malah mati. Nah, itu adalah penyebab kerusakan yang menyebabkan tadi mesin menjadi overheat. Nah, ketiga, setelah kamu bisa menemukan penyebab kerusakan, maka kamu akan melakukan langkah perbaikan. Nah, putuskanlah berdasarkan kerusakan yang kamu temukan. Contohnya nih, kalau semisalkan tutup radiatornya itu silnya pecah, ya maka kamu ganti dengan yang baru, atau selangnya bocor ya kamu perbaiki dengan yang baru, atau pompa radiatornya itu macet atau tidak bekerja, ya kita ganti yang baru, seperti itu ya. Nah, itu adalah analogi dari indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian pelajari nanti. indikator ini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke, siap. Kalau sudah, ya, ini adalah tujuan belajar. Sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, tujuan belajar ini ya masih sama seperti indikator tadi. Ya, bisa menentukan gejala, penyebab sampai memutuskan. Ya, nggak jauh berbeda. Yang berikutnya ini, ya, cara kerja sistem pelumas. Masih ingat, Mas, cara kerja sistem pelumas? Masih. Bisa disebutkan. Loh. Sebentar, Mas, saya lagi putus ini. Kita lanjutkan kembali. Nah, seperti kalian lihat ya pada gambar ini adalah saluran pelumas pada mesin, terutama pada mesin mobil. Dari bawah dipompa ke atas menggunakan pompa oli, didistribusikan ke seluruh bagian komponen mesin yang bergesekan. Nah, yang ini adalah gejala-gejala yang mungkin terjadi. Nah, sudah tampak? Sudah, Pak. Oke, sudah tampak ya? Nah, baik. Ini anak-anak. Ya, ini adalah gejala yang bisa terjadi pada mesin ketika terjadi kerusakan, ya. Biasanya tanda yang paling mudah atau indikator kalau ada kerusakan pada sistem pelumas yaitu lampu indikator tekanan oli itu menyala.
Nah, biasanya kalau menyala itu ada penyebabnya. Lah, penyebabnya apa saja? Ini. Satu, bisa terjadi kurang oli. Nah, solusinya bagaimana? Ya ditambahkan olinya. Dan tolong ya dipastikan sesuai speknya atau sesuai jenisnya. Ya, kalau oli mesin dengan merek A, ya gunakanlah dengan merek A. Hindari mencampur dengan merek lain. Kalau semisalkan lagi lampunya masih menyala, oh berarti ini pompa olinya tertutup kotoran atau bisa jadi rusak. Nah, kalau rusak ini ya harus dibersihkan atau nanti diganti. Kemudian yang ketiga, saluran oli sudah tersumbat. Nah, kalau sudah tersumbat ya harus kita bersihkan nih salurannya. Kalau retak ya kita tambal. Biasanya terjadi keretakan tuh gara-gara overheating pada mesin. Berikutnya, pegas pengatur tekanan. Kalau pegasnya sudah patah atau lemah, maka wajib kita ganti. Ya, ini yang mengatur tekanan pompa oli supaya tetap stabil. Yang berikutnya bisa jadi olinya terlalu encer. Kalau semisalkan kalian itu menggunakan mesin keluaran terbaru, ya pakailah oli yang sintetis. Tapi kalau semisalkan nanti kalian mesinnya mesin lama nih, seperti motor Honda Grand atau Supra, berarti kalian harus menggunakan oli yang sesuai tahunnya. Jangan menggunakan yang encer. Kalau encer nanti malah ini tadi, ya, lampunya menyala. Atau kijang. Kijang pakai oli sintetis. Ya, eman-eman olinya, Mas. Ya, nanti lampu indikator bisa menyala. Berikutnya, bantalan mesin bisa aus atau terjadi kebocoran pada filter oli. Pernah lihat kebocoran pada filter oli? Pernah, Pak. Ya, ada rembesan oli ya di sana ya. Pernah, Pak. Ada, Pak. Pada seal. Nah, betul, sinnya yang bermasalah. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Ini masalah yang berikutnya, ya ini sering terjadi, yaitu tekanan pompa oli terlalu tinggi. Kondisi kerusakan ini tidak bisa, Mas, kita lihat. Ini harus kita ukur atau kita periksa. Kalau seperti ini harus kita cek. Pakai alat ukur tekanan pompa oli yang dipasang pada filter oli. Nah, untuk alatnya nanti bisa kalian lihat di modul. Karena di modul sudah Bapak alep semuanya. Di LMS ada PowerPoint ya. Ada materi PowerPoint ini yang sudah Bapak upload di LMS SMK Negeri 1 Ponjong. Ada juga modulnya sudah Bapak upload semua. Silakan nanti kalian bisa download dan dipelajari di rumah. Tekanan pompa oli bisa jadi karena katupnya atau pegasnya atau salurannya atau oli terlalu kental sehingga tekanan menjadi cukup tinggi. Kenapa oli mesin boros? Nah ini, pernah menjumpai, Mas? Pernah, Pak. Nah, siapa itu yang pernah? Pernah, Pak. Oh, sudah. Oke. Oke. Kalau habis, menurut kamu, apakah penyebabnya seperti ini, Mas? Yang saya tampilkan di PowerPoint saya? Ya, benar, Pak. Iya, Pak. Betul ya. Jadi oli mesin jadi boros bisa disebabkan oleh ini, putaran mesin terlalu tinggi atau sering ngegas. Atau yang kedua, itu temperatur mesin terlalu tinggi, tidak ada pendinginan. Ya. Yang ketiga, Iya, Pak. oli mesin masuk ke ruang bakar. Yang terakhir, kebocoran pada sil-sil oli. Ini ya. Nah, silakan dicermati kalau oli mesin boros, jangan dicuekin ya, tolong diperhatikan dan dicari penyebabnya dan diperbaiki. Oke? Siap. Ya. Ini adalah kondisi pada rembesan di oil seal ya. Ini biasanya disebabkan oleh oil seal yang mengeras atau volume oli yang berlebihan. Solusinya adalah volumenya disesuaikan sesuai spesifikasi dan oil seal pasti wajib ganti yang baru. Ada pernah ngalami ini? Pernah ngalami toh? Biasanya disebabkan oleh apa, Mas? Disebabkan oleh apa? Momennya Oh berlebihan, Pak. betul, momennya berlebihan ya.
Betul sekali. Kalau ganti oli itu menurut kalian berdasarkan kilometer atau waktu, Mas? Kilometer Pak, kilometer Pak. Oke. Karena yang tercapai dulu Pak. Banyak kilometer ya, bagus sekali ya. Memang untuk mengganti itu paling bagus berdasarkan kilometer. Karena kita benar-benar tahu kapan kita menggantinya. Ya, kalau waktu itu kadangkala waktunya sudah tercapai tapi kilometer belum tercapai. Ya. Kalau misalkan mobil yang Pak, yang jarang dipakai. Nah, kalau jarang dipakai itu bisa kita lihat juga, Mas ya. Kalau jarang dipakai kita lihat dalam kondisi olinya. Kalau semisalkan olinya itu sudah berubah warna, ya mungkin kita baiknya ganti, Mas. Tapi kalau semisalkan mobil atau kendaraannya dongkrok lama, itu kalau kilometer tidak bisa kita gunakan, tetapi kita gunakan dengan waktunya, maka harus kita ganti. Memang kalau semisalkan oli lebih dari setahun mesin atau kendaraan atau mobil lebih dari setahun tidak digunakan, itu olinya wajib diganti baru. Begitu ya Mas Arif? Oke Pak, terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya kilometernya mati itu pakai waktu Pak. Kalau kilometernya masih berarti pakai Mati Pak. Apa? Kalau kilometernya mati itu kita pakai waktu gitu Pak, ganti olinya. Nah, kalau kilometernya masih tapi waktunya belum tercapai, ya kamu gunakan kilometer. Berarti lebih cepat yang mana dulu, Mas? Kalau di bengkel resmi itu biasanya mereka menggunakan yang paling cepat dari waktu atau kilometer dulu. Ya. Semisalkan dalam waktu 3 bulan kamu harus tercapai 2000 km. Tapi kan kondisinya tidak bisa langsung terjadi 3 bulan dicapai 2000. Padahal kita cuma jalannya pendek-pendek. Ya otomatis kalau menurut hemat saya ya kita gunakan kilometer. Tapi kalau semisalkan dalam waktu 3 bulan sudah tercapai 2000, kita nggak boleh menggunakan waktunya. Kita harus gunakan kilometer dulu. Jadi patokannya itu. Kalau mengganti oli, apakah baiknya kilometer atau waktu, Pak? Baiknya adalah kita lihat kondisi oli itu dulu. Ya, kalau semisalkan waktu yang dicapai terlebih dahulu, umpamanya dalam waktu 3 bulan oli itu wajib ganti, ya kita ganti. Kalau olinya kondisi sudah rusak, Mas. Karena kan bisa mengenali oli yang rusak sudah berubah warna, ya. Kalau lebih dari 3 bulan atau 1 tahun itu sering terjadi endapan, Mas. Itu tidak bisa kita gunakan. Ya. Namun kalau semisalkan kilometer yang dicapai dahulu tapi waktunya belum, kilometer patokannya. Tapi ya tolong dicek dulu lagi ya olinya. Kondisinya harus bagus juga. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke. Kalau cukup, setelah ini Bapak akan menayangkan video studi kasus. Dan Bapak minta tolong nanti kalian menuliskan gejala yang kalian lihat berdasarkan video tersebut. Kemudian carilah atau deteksi penyebab kerusakan tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti putuskanlah langkah perbaikannya bagaimana berdasarkan kerusakan yang kalian temukan. Begitu? Oke. Untuk LKPD sudah Bapak siapkan di LMS SMK Negeri 1 Ponjong. Untuk LKPD nanti seperti ini, Mas ya. Ini untuk LKPD nanti bisa kalian akses di e-learning ya. Nah ini Bapak akan menayangkan tentang video studi kasus yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD.
Bentar Mas, ini untuk yang videonya. Untuk video sudah bisa dilihat Mas di YouTube ya. Sudah Bapak upload di e-learning Skiko. Sudah Bapak upload juga di YouTube sehingga bisa kalian akses kapan saja. LKPD sudah dikerjakan ya, silahkan diisi ya di LMS dan di Google Form. Kemudian setelah itu nanti kalian kerjakan LKPD-nya, dan setelah ini kita akan melakukan diskusi di Google Meet. Ya, ya Pak. Siap Pak. Setelah kalian tadi mengerjakan LKPD yang sudah dikerjakan tadi, kita akan diskusi langsung aja ya di Google Meet mengenai tayangan video studi kasus yang Bapak share di LKPD. Pada tayangan video itu yang tampak apa Mas gejalanya? Monggo silakan bisa dijawab. Tadi kan sudah lihat videonya Mas yang Bapak tayangan tadi. Ada sebuah kendaraan yang dinyalakan tiba-tiba itu dari knalpotnya muncul apa Mas? Asap putih kebiru-biruan. Ya bagus Arif ya, asap putih kebiru-biruan. Itu gejala yang kamu lihat pertama kali ya. Bahwa ternyata ketika digas asalnya putih kebiru-biruan. Nah baik yang lain. Apalagi Mas? Baunya Pak. Ya betul ya. Baunya itu menyengat. Nah, baik setelah tadi kalian bisa melihat gejalanya ada dua, asapnya putih kebiruan dan asapnya menyengat. Untuk penyebabnya atau deteksi penyebab kerusakan tersebut apa saja? Ya silakan. Adanya oli yang masuk ke dalam mesin. Bagus Andi, olinya masuk ke dalam mesin. Kalau masuk mesin berarti apa yang rusak Mas? Hasil. Bisa jadi sil dari mana Mas? Silindernya baret. Oh silindernya baret. Arif suaranya agak keras ya, karena kecil sekali di sini. Silindernya baret, bagus ya. Tadi ada silindernya baret, ada ringnya, ada silnya, ya sil oli ya. Baik, setelah tahu kerusakannya tersebut, langkah perbaikannya bagaimana? Apa yang harus kamu putuskan? Tadi Arif, untuk silindernya baret, langkah perbaikanmu bagaimana, Mas? Kalau pengalaman saya langsung oversize Pak. Woi, oversize, berarti oversize dibesarkan ya silindernya ya? Ya Pak, dibesarkan. Kalau silindernya dibesarkan, Ada standarnya khusus berapa? terus melebihi standarnya ya. Berarti kalau silindernya dibesarkan, pistonnya harus ganti juga, Mas. Kalau ya harus ganti Pak, tapi nanti ada standar piston berapa yang harus diganti itu ada. Oh, bagus ya. Berarti tetap diukur dulu ya.
keausan atau baretnya di liner itu ya. Ya, diumumkan Pak. Bagus. Terus tadi Ada yang betul Pak, linernya itu terus ya, diabetes berapa gitu. oke, bagus. Office berapa? Terus kemudian tadi yang seal, Andi ya, yang seal. Gimana Pak? Kalau seal, Agak patah-patah Pak oh sinyalnya Pak. patah-patah. Oke, itu Andi sama teman-teman ya. Oh, Vida sudah Ya gabung Pak, ini kembali. HP-nya masih semua Pak. HP-nya masih semua Pak. Jaga jarak ya. Ya Pak, social distancing. Oke, social dancing. Oke, berarti malah ngumpul di mobil. Baik anak-anak, kalau masalah seal, itu langkah perbaikannya bagaimana? Ganti Mas. Ganti Pak. Ganti. Biasanya seal mana Mas yang rusak Mas? Ayo, di mana di? Sil sil katup Pak. Seal katup, bagus ya. Baik. Tadi kan berdasarkan video studi kasus, ya gejala yang kalian sebutkan tadi, asap knalpot atau asap dari knalpot berwarna putih kebiru-biruan. Nah, gejala kerusakannya yaitu asapnya berwarna putih kebiruan dan baunya pasti menyengat atau buat pedas di mata. Kemudian untuk deteksi kerusakan atau penyebab kerusakannya, kalian bagus sekali sudah bisa menyebutkan. Ada 3, bisa jadi dari seal di katup, kemudian ada linernya baret atau ring pistonnya, atau juga ya, menurut saya mungkin ada pakinya yang rusak. Kemudian ya, langkah perbaikan kan sudah cukup bagus ya. Tadi kalian menyebutkan kalau linernya rusak berarti atau linernya baret harus di oversize, sehingga oversize itu harus mengikuti diameter linernya. Piston dan ring juga harus diganti ya. Saya mau tanya, kalau pakingnya rusak itu penyebabnya apa Mas? Kan bisa jadi itu oli dari saluran pelumas masuk ke dalam ruang bakar melalui packing kepala silinder. Itu disebabkan oleh apa Mas? Usia pakainya Pak. Usia pakai kalau Andi, yang lain monggo silakan. Pengencangan Pak. Oh bagus, Fidaus. Pengencangannya ya? Bisa jadi. Oke, yang lain monggo, saya akan menanggapi. Lebih tepat mana? Usia pakai atau pengencangannya? Pengencangannya Pak. Pengencangannya Pak. Andi meralah pengencangannya. Bagus Diki ya, pengencangannya. Kalau Arif, bagaimana Arif? Menurut kamu? Benar ya pengencangannya Pak. Ya, pengencangannya ya. Bisa jadi pengencangannya tidak sesuai sehingga pecah. Tadi adalah studi kasus mengenai sebuah mobil dengan gejala asap putih kebiruan yang menyebabkan mata pedas dan baunya pun juga menyengat. Dan saya minta bantuan, yuk silakan salah satu untuk memberikan kesimpulan tentang tayangan video studi kasus tadi. Kalau misalkan masalah Cipulimas itu bisa merambat-merambat, misalkan telat ganti oli bisa menyebabkan kerusakan di silinder, misalkan di mesin itu. Jadi kalau misalkan oli itu harus rajin-rajin mengganti sesuai dengan prosedur penggantian yang benar. Oke, bagus Arif. Yang lain mau menambahkan untuk kesimpulannya silakan. Penyebab asap putih pada knalpot bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, oil seal yang sudah aus atau lembek. Yang kedua, pada ring piston yang sudah aus juga tipis. Ketiga, terdapat blok yang sudah bergores. Semua itu menyebabkan volume oli berkurang hingga mesin tidak bisa dingin secara maksimal, juga menyebabkan asap putih tersebut. Mesin juga apabila diteruskan seperti itu akan menyebabkan mesin yang segera rusak atau bisa saja harus mengalami kerusakan lebih fatal. Oke ya, bagus sekali ya. Kita tepuk tangan buat Arif dan Fidaus sudah membuat kesimpulan yang bagus. Ya, bagus sekali kesimpulannya ya. Ketika terjadi kerusakan pada kendaraan
yang memunculkan gejala asap putih banyak penyebabnya ya, dan kalian sudah bisa menyebutkannya dengan baik dan bagus sekali dan tepat. Nah, baik anak-anak ya, silakan kalian bisa mengerjakan kuis. Yuk silakan bersiap, kita akan mengerjakan kuis melalui Quizizz. Silakan kalian bisa masuk ke link yang sudah Bapak share di grup WA kalian di joinmyquiz.com ya. Untuk kode Bapak akan berikan. Ini langsung ke WA ini, Pak. Ya, silakan klik link di WA kalian. Siap. Isinya grup. Siap-siap ya, 5 pertanyaan. Kodenya 3320. Nanti 2 terbaik saya Bapak apresiasi berupa pulsa. Lah iya wong iki paket anu ganti iki. Ganti iki. Oke, sudah masuk. Irfi sama Arif. Yang lain silakan. Sudah masuk, Pak. Andi sudah. Ada lagi? Diki. Baik, kalau sudah kita mulai saja ya. Silakan dimulai, Mas. Oke, itu bagus sekali ranking 1. Ayo Arif. Bagus sekali. Diki sudah mulai ke ranking 1, Arif nomor 2. Oke. Kurang satu lagi. Oke, terima kasih sudah melaksanakan evaluasi ya. Terima kasih ya. Selamat buat Irfi ranking 1 ya. Hebat. Ranking 2-nya Diki. Silakan nanti japri saya ya nomor WA kalian. Ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, itu tadi tentang evaluasi. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum tuntas, nanti silakan bisa mengerjakan perbaikan di e-learning SMK Negeri 1 Ponjong. Ya. Anak-anak, apakah masih ada pertanyaan yang belum kalian pahami untuk pertemuan hari ini? Cukup, Pak. Sudah ya? Baik. Nah, jadi Bapak akan buat kesimpulan pertemuan kita hari ini bahwa suatu gejala yang dialami suatu mobil atau mesin itu harus kita pahami dengan sungguh-sungguh, dan kita harus bisa mengenali gejala tersebut yang mengarahkan kita menuju diagnosis atau deteksi penyebab kerusakan. Ketika kita bisa menjumpai penyebab kerusakannya,
Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa memutuskan langkah perbaikannya. Dan untuk materi besok kita akan mempelajari tentang demonstrasi pemeriksaan atau perbaikan pelumas. Nanti silakan kalian bisa mengerjakan tugas mandiri LKPD yang ada di e-learning. Dan pesan saya buat kalian semua, jaga kesehatan, jaga jarak, apabila keluar silakan pakai masker, dan selalu berdoa agar dalam lindungannya. Dan ingat, rajin-rajinlah belajar agar nanti di tahun depan kita bisa mempersiapkan diri mengikuti UKK. Dan saya minta tolong untuk Diki menutup doa ya pertemuan kita hari ini. Silakan Diki. Untuk mengakhiri kegiatan pada yang hari ini, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Diki dan yang lain atas partisipasi kalian dalam kelas daring hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.